Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun berada, marilah kita banyak bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Gambar berkenaan dengan materi. Kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut dibuatlah aturan-aturan yang menuntun perilaku manusia muslim, bagaimana ia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Seorang muslim berhubungan dengan sesamanya yang disebut dengan hablum minannas. Juga bagaimana seorang muslim berhubungan dengan alam yang disebut dengan hablum minal alam. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, baik anak-anakku, kita akan berbagi berkenaan dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis, dan yang ketiga, ijtihad. Baiklah, yang pertama, Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan Qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah.
sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Adapun yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kamu kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Anak-anak yang berbahagia. Adapun yang ketiga, kandungan hukum dalam Al-Quran. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sumber hukum Islam terdapat hukum tentang akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah yang keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati kita. Akidah terkait keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an berisikan syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tata cara ibadah baik yang berhubungan dengan Khalik atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan hablum minallah, kemudian atau disebut dengan ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya disebut dengan ibadah khairu mahdhah, ilmu yang mempelajari tata cara ibadah, itu dinamakan ilmu fikih. Kemudian hukum fikih itu berisikan hukum ibadah, ada hukum muamalah, ada hukum syariah muamalah. Hukum ibadah itu hukum yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan seperti sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum muamalah, hukum ini mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya, seperti hukum tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, di dalam Al-Quran berisikan akhlak atau budi pekerti.
selain berisi hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik, terutama berperilaku baik kepada sesama manusia. Dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulutnya atau lisannya, tangan dan kaki. Anak-anak yang berbahagia, adapun sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis atau sunnah. Hadis secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau takhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Namun demikian, tadi hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah itu adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bersumber hukum Islam. Nah, hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait atau sama satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain seperti sanad, ada matan, rawi. Sanad itu apa? Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian matan itu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga itu yaitu rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian bagaimana kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam? Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran, yaitu artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sebagai sandaran atau landasan berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, contoh adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Misalnya sholat itu kan usolli kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Nah, maka Nabi contohkan. Ini artinya menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Kemudian memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah
karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Maksudnya bukan menjelaskan Al-Quran tapi memperkuat ya, bukan menjelaskan Al-Quran tapi memperkuat. Nah, sehingga apa yang dalam Al-Quran dapat dipahami, dapat diikuti oleh umat Islam ya, khususnya. Kemudian hadis berfungsi menerangkan maksud dan tujuan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surat Taubah ayat 34 ya. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Maksudnya, ayat ini dijelaskan oleh hadis. Ya, seperti yang di hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Nah, seperti ini ya penjelasan fungsi hadis untuk memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat ya, fungsi hadis yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran ya, tapi bukan menetapkan hukum baru yang dalam Al-Quran, bukan, tapi menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika satu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan istrinya ya, saudara perempuan istrinya, hal tersebut kan dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Ini contoh ya, contoh saja ya. Contoh menikah seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini dari hadis menjelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dan ibunya. Nah, ini salah satu fungsi hadis menetapkan sebuah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis dibagi 3 bagian. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contoh dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka tempatnya adalah neraka. Nah, kemudian yang kedua hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Nah, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh misalnya ada hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Nah, ini hadis masyhur ya, artinya hadis yang terkenal ya. Namun hanya diriwayatkan oleh dua sahabat, tapi 2 sahabat itu secara penyampainya tadi ada hadis Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Nah, artinya hadis masyhur ini hadis yang terkenal yang dapat juga kita jadikan sebagai sandaran ya. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya. Nah, hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1 hadis sahih, hadis hasan, 3 dhaif, dan yang keempat hadis maudhu. Nah, ya. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil,
kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya tersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Kemudian hadis Hasan. Hasan ini mendekati dari hadis sahih sebenarnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Kemudian hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah, ya, seperti fadilah amal misalnya, kan? Kemudian yang keempat, hadis maudhu. Nah, hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah atau hadis palsu, dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini tertolak. Baiklah anak-anakku yang berbahagia. Adapun yang ketiga berkenaan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Namun ada syarat-syaratnya ijtihad. Pertama, karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang yang dapat melakukan ijtihad menghasilkan hukum yang tepat. Ya, karena adanya pandangan berbeda. Salah satunya berbeda mazhab misalnya, ya, akan bisa membedakan pandangannya. Kemudian berikut beberapa syarat yang harus memiliki untuk melakukan ijtihad. Ini ada syaratnya. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kemudian memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang terakhir, memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Ini salah satu syarat orang yang bisa untuk berijtihad, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kedudukan ijtihad, ya. Tadi pertama pengertiannya, kedua syaratnya, ketiga kedudukannya. Kedudukan ijtihad memiliki sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ya. Saya ini yang paling terkenal, ya, saya artikan dari Mu'az, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, lalu ia bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan satu perkara yang dibawa orang kepadamu, kata Mu'az. Padamu. Mu'az pun menjawab, ya. Dari Mu'az, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, ya. Dari Mu'az bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, lalu Rasulullah bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan sesuatu perkara yang dibawa orang kepadamu? Apa kata Mu'az? Saya akan memutuskan menurut kitabullah. Lalu Nabi berkata, dan jika dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu? Mu'az menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu dalam sunnah,
Mu'az menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri. Ijtihadu bira'i, tanpa bimbang sedikit pun. Nah ini ya. Kemudian Nabi bersabda, Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis. Ini an Amru wa bani Asi innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajra Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis. An Umar ibn As annahu hal tersebut ditegaskan dalam sebuah hadis. An Umar ibn As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa iza hakama fajtahada summa khta falahu ajr. Dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim sahih. Ya. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum, ya, terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan satu perkara atau hukum. Contoh, misalnya ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Jadi mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Nah, itu merupakan bagian dari ijma, kesepakatan untuk menyusun mushaf-mushaf Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan pada waktu itu, ya. Nah, kemudian kias. Kias adalah mempersamakan, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh kias. Nah, contoh kias itu seperti mengharamkan hukum minuman keras, selain homer, seperti brandy, ada whisky, topi miring, vodka, dan narkoba, ya. Itu tidak dapat dalam Al-Quran, tetapi dia memiliki kesamaan sifat dan karakter seperti homer yang memabukkan, ya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah ada maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang dititikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada milik barang karena kerusakan adalah kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini berkenaan dengan beberapa bagian, ya, bagian dari ijtihad. Demikian anak-anakku yang berbahagia, pada pagi ini kita cukup mempelajari, ya, berkenaan dengan sebuah hukum Islam. Ya, yang pertama yaitu Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran terdapat hukum yang berbicara tentang akidah atau keimanan, kemudian tentang ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Kemudian hadis, ya, juga menjadi sebuah hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, di mana hadis, ya, tadi bisa sampaikan berfungsi untuk sebagai
menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, kemudian memperkuat ya pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis, ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Nah, kemudian dalam hadis itu, ahad itu dibagi lagi ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada dhaif dan maudhu. Nah, kemudian ijtihad ya. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, ketika setelah tidak ada ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis ya, maka ada hukum ijtihad. Syaratnya memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, dan memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh sejarah. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, kemudian memiliki keluhan akhlak yang mulia. Kemudian kedudukan ijtihad itu berfungsi tadi disebutkan kedudukannya ketiga ya setelah hadis tadi. Nah, kemudian bentuk-bentuk ijtihad itu ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursalah. Demikian anak-anakku yang berbahagia, pembelajaran kita pada pagi ini.